Pemirsa, pasca terserang stroke dan menjalani operasi di bagian kepala, kondisi kesehatan presenter Indra Bekti dikabarkan semakin membaik. Namun begitu, untuk memulihkan kondisi kesehatannya seperti semula, artis yang akrab dipanggil Inbek itu tetap harus menjalani fisioterapi. Selain itu, pasca terserang stroke hingga mengalami pecah pembuluh darah, penglihatan Indra Bekti juga mengalami gangguan. Untuk itu, ia harus menjalani operasi di kedua matanya. Dan menurut rencana, pagi ini suami Aldila Jelita itu akan menjalani operasi mata setelah penglihatannya mengalami gangguan. Ditemui tim Gospot di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, tempat Indra Bekti dirawat, Aldila Jelita menjelaskan perkembangan kesehatan suaminya menjelang operasi mata Kamis hari ini. Saya suka ini. Yang paling saya sering nyanyikan adalah yang salah kan seolah-olah ya karena nggak ada saya juga pernah nggak salah sama dia gitu. Salam Pak. Kenapa pundaknya naik deh? Biasa aja. Kalau tergencet nanti sarafnya rusak juga. Walaupun sudah dibersihkan darahnya, tapi dasar di sini sudah tidak bagus, ya nggak bisa baik. Jadi makanya saya sampaikan, kalau satu-satunya penyebabnya hanya darah saja yang saya lihat, itu nanti setelah dioperasi, ya bersihkan darahnya akan baik. Gimana Kak update kondisi? Mas Putri baik-baik aja. Besok mau operasi mata. Oke, untuk hari ini tadi ada rapat apakah mungkin Kak? Rapat meeting buat besok keadaan Mas Putri. Oke, untuk saat ini tadi Kakak update foto berdua sama Kak Bekti itu gimana Kak itu? Keadaan Kak Bekti sendiri seperti apa mungkin? Kalau keadaan Mas Putri 70%, otaknya lainnya masih sedikit memorinya agak muter-muter kayak lalu, jadi ngomongin ini bisa dia muter, tapi udah 70% lebih baik gitu. Oke, apa mata blur dia, tapi masih bisa ngelihat illustration, bisa kanan kiri dia, jadi ngebayangin orang tuh dari kanan kiri, tapi di bagian retina depannya ada darah gitu, jadi itu yang harus diambil pembersihan retinanya gitu. Belum tahu nih, belum dikabarin, baru hari ini, nanti dikabarin jam berapanya. Aku berharap banget besok berhasil, lancar, amin. Dari klinik, kemudian selesai dari klinik itu memang mau periksa matanya gitu ya. Kebetulan sebelumnya juga sudah coba ke sebuah klinik swasta juga, sampai akhirnya disarankan ke rumah sakit RSPAD gitu ya. Nah, setelah di RSPAD dilihat, kemudian di USG matanya ternyata ada cairan atau mungkin gumpalan darah yang ada di dalam bola matanya gitu, dan dari dokter itu disarankan untuk segera diambil tindakan untuk dikeluarkan atau disedot lah ya gumpalan darahnya ini yang nutupin penglihatannya si Bang Indra. Maka dari itu kemarin hari Senin itu sore sudah langsung mulai dirawat untuk observasi selama 3 hari, nanti tindakan insya Allah di hari Kamis. Cuma untuk waktunya pagi, siang, atau sorenya sih kita belum dapat info. Indra Bekti sampai saat ini masih tidak dapat melihat secara jelas. Pandangannya kabur dan terganggu jika melihat objek sesuatu lantaran ada air keruh di kedua matanya. Indra disebut-sebut mengalami gangguan mata flashes dan floaters. Ini merupakan kondisi yang mengganggu penglihatan. Gimana versi Bapak kalau mata sekarang, Pak? Versi mataku nih sekarang pokoknya semuanya biru, kotak-kotak-kotak-kotaknya gitu. Muka orangnya kotak-kotak nggak? Muka orang kalau dideketin gini nggak apa? Nggak kotak-kotak. Kotak-kotak. Tapi ada siluetnya. Ada siluetnya, bentuknya apa segala macam, kita di mana nih? Bias gitu deh pokoknya. Bentuk ini ada, bentuknya bisa kelihatan. Tapi warnanya bisa nebak Kak? Nggak terlalu, karena banyakan biru, kuning. Oh gitu. Ya, jadi sekarang ini pusing sama sering capeknya itu lebih karena penglihatannya buram gitu ya. Jadi kayak
kalau kita mungkin yang biasa pakai kacamata, terus kalau lagi nggak dipakai kacamatanya kan pasti kan untuk nyari fokus itu kan capek ya, cepet capek. Nah itu yang dia ngerasain tuh itu, dan itu yang selalu dia keluhin, dia pengen itu cepet-cepet bisa kembali normal lagi. Mulai dari operasi memang ada akibatnya, karena kan pendarahan hebat di otaknya Mas Lutfi, jadi memang matanya nggak bagus lagi gitu, intinya buram gitu. Mata aja semuanya alhamdulillah baik dengan cepat, kita udah ikhtiar juga ke Sunbo semuanya, ya hasilnya tinggal matanya aja gitu. Sebagai istri, Aldila tidak pernah lepas berdoa dan terus memberi semangat kepada suaminya menghadapi operasi matanya. Untuk saat ini, Inbek akan menjalani operasi satu mata lebih dulu, sementara untuk mata satunya lagi akan menunggu perkembangan selanjutnya setelah operasi. Ya, satu mata lagi. Satu mata lagi kapan mungkin Kak? Katanya sih bisa 2 minggu atau sebulan, tergantung nanti besok hasil retinanya gimana. Rawat di sini atau pulang dulu? Nanti boleh pulang dulu, latihan mata lagi, nanti balik lagi ke sini untuk satu lagi. Semangat banget, ini dia mau kan, udah pengen banget, jadi aku bilang keadaan apapun jangan ngeluh, kita bismillah gitu. Aku juga manjain banget dia, jadi keadaan apapun dia bisa gitu, makanya dia apapun itu jalan sendiri. Ya mau ini kamar mandi aku cuma mantau, makan wow 100% banyak banget. Kalau makanan di rumah kita masak sendiri kan, karena memang nggak boleh banyak hafal itu, sisanya penyedap. Tapi kalau di sini di rumah sakit kan udah kadar makanannya bagus gitu. Pokoknya aku udah bilang tadi, ayah semangat, jangan dipikirin apa-apa, karena kita habis dari hasil meeting apapun itu nggak boleh ngomongin, biar Mas Lutfi tetap semangat, gak pikiran apa-apa. Sementara itu, usai menjalani operasi anti-aging di Korea Selatan 2 minggu lalu yang bertujuan untuk membuat penampilannya lebih cantik dan lebih muda, Titi DJ mengaku puas dengan hasil operasi wajah yang dilakukannya itu. Alhasil, wajahnya pun terlihat lebih segar, lebih muda, walau di usianya yang ke-57 tahun. Lantas, apa pertimbangan Ibunda Salwa dan Salma ini melakukan operasi wajah di usia yang tidak muda lagi? Karena udah merasa perlu aja di umur 50 lebih ini kan, tahun ini saya 57 tahun ya. Jadi di umur belum 50 tahun tuh udah pengen punya keinginan gitu. Pada umur 50 tahun aku ingin melakukan anti-aging surgery, facelift, forehead lift, neck lift. Pertimbangannya karena ingin terlihat lebih segar, terlihat lebih muda gitu kan. Karena saya tidak pungkiri saya ingin terlihat muda gitu. Terus kalau nggak make upan kan pekerjaan saya kan mengharuskan saya bermake up. Beruntung bisa ditutupi oleh make up ya kan. Tapi kan saya orangnya yang tidak suka make up heavy atau make up tebal kalau sehari-hari, kalau nggak lagi kerja, kalau lagi nyanyi. Jadi ya pada saat tidak make upan itu terlihat tuh bahwa mukanya tuh terlihat capek, lelah gitu, karena ada kanker mata, ada kerutan yang timbul gitu. Jadi itu sih sesimpel itu, lebih kepada ingin happy. Mami respon anak-anak lucu. Stephanie wow you look different. Terus kalau si Salwa bilangnya tetap mama sih, cuma lebih kayak mama Korea kata gitu. Niatan pelantun tembang bahasa kalbu untuk memakeover wajahnya itu sudah terbesit sejak tahun 2020 lalu saat dirinya berusia 54 tahun. Namun niatan tersebut terpaksa ditunda lantaran terkendala pandemi COVID-19 lalu yang membuat seluruh negara di dunia harus menerapkan lockdown. Hingga akhirnya operasi tersebut baru terlaksana di tahun 2023 ini. Titi melakukan pengangkatan di area wajahnya. Penampilan baru Titi DJ ini sontak menuai beragam komentar dari warganet. Semuanya, hampir semuanya seneng banget, pokoknya puas dan tidak menyesal gitu. Karena memang tujuannya adalah untuk diri sendiri. Kita tidak mengejar orang untuk suka dan tidak berharap
tidak memaksa orang untuk ayo dong suka dong, bukan, enggak. Banyak opini yang saya tahu beredar di luar sana, cuma itu hak orang juga ya. Cuman yang penting saya happy. Kalau menurut Roma ya terserah mereka sih, because it's their own body, it's their own face. Jadi kalau misalnya mereka pengen ngelakuin apa aja untuk dirinya sendiri nggak apa-apa. Kalau menurut aku tuh, aku udah cinta apa yang Tuhan berikan sama aku. Jadi mungkin kalau buat aku enggak. Cuman kalau buat orang lain, dia pengen dirinya terlihat seperti itu nggak apa-apa. Pada tahun 2020 kapan ini udah hampir berangkat, tapi karena pandemi akhirnya ditutup dulu kan, sempat ditutup Koreanya. Lalu tahun 2023 inilah terwujud keinginanku. Mantan personil 3 Diva itu mengungkap biaya operasi yang dilakukannya yang tidak mencapai miliaran rupiah sebagaimana yang dirumorkan banyak orang. Dia pun memastikan kalau biaya operasi plastik wajah masih terjangkau. Terang kalau soal biaya, saya memang tidak 100% endorse ya, tapi saya tetap ada bayar tapi dikasih special price gitu. Dan tapi kenapa saya terbuka ini, karena saya ingin share kan, saya juga ingin memberikan edukasi bahwa kalau ingin melakukan operasi atau perawatan atau apapun itu yang berhubungan dengan kecantikan gitu ya, jangan asal-asalan gitu, jangan karena diiming-imingin harga murah, jadi oh murah di sini lah, ya, tapi resikonya sangat besar sekali, bisa jadi penyakit baru gitu.